Hai hai, ketemu lagi di channel chemistry kita. Kita akan membahas mengenai prediksi UTBK Kimia 2020 beserta pembahasannya. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kimia analisis bagian hidrolisis. Oke. Langsung ke soal yang pertama, perhatikan tabel persamaan reaksi hidrolisis garam berikut ini. Ada 4 ya. Pertanyaannya, pasangan data garam terhidrolisis yang tepat adalah yang mana? Oke, sebelumnya kita harus tahu dalam mengidentifikasi suatu sifat asam atau basa, kita bisa lihat dari ionnya. Jika ada ion OH- berarti sifatnya pasti basa, tapi kalau ada ion H+ atau H3O+ berarti sifatnya asam. Di persamaan yang pertama dari reaksi hidrolisis ini ada OH-, berarti dia sifatnya basa. Kalau basa pH-nya di atas 7, berarti nomor 1 sudah benar. Kemudian nomor 2 ada OH- juga, berarti harusnya dia basa. Oke, di sini sudah basa. Tapi basa pH-nya harus di atas 7, sedangkan di sini di bawah 7, berarti salah. Nomor 3, di sini ada H3O+. Berarti kalau H3O+ dia sifatnya adalah asam. Kalau asam berarti pH-nya di bawah 7. Berarti nomor 3 juga sudah benar. Oke, berarti jawabannya 1 dan 3. Kenapa nomor 4 tidak? Gini, nomor 4 itu ada OH- yang merupakan dia suatu basa, dan ada H3O+ yang merupakan suatu asam. Kita tidak bisa langsung menentukan sifatnya asam atau basa, ataupun netral. Kenapa? Karena di nomor 4 ini, untuk menentukan sifat, kita harus tahu nilai Ka dan Kb-nya. Di sini tidak ada datanya, berarti kita anggap saja dia salah. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Campuran dari 100 ml larutan BaOH2 barium hidroksida 0,1 m dan 100 ml larutan HNO2 0,2 m dengan nilai Ka 5 kali 10 pangkat negatif 4 memiliki pH sebesar berapa? Oke, untuk hidrolisis juga ada cara cepat bagaimana cara mengidentifikasi. Apakah kita nanti langsung rumus atau perlu MRS dalam mengerjakan soal? Oke, jika di soal itu nanti ada satu senyawa dan kita sudah bisa mengidentifikasi satu senyawanya itu berupa garam, berarti nanti mengerjakannya silahkan langsung menggunakan rumus hidrolisis. Kemudian kalau di soal ada dua senyawa yang berbeda, silahkan MRS. Dan kalau setelah MRS itu reaktannya habis semua, berarti dia suatu hidrolisis. Ingat hidrolisis dalam penentuan pH. Nanti kalau diketahui Ka, kalian malah mencari OH-, sedangkan kalau nanti diketahui Kb dalam suatu soal hidrolisis, kita malah mencari yang namanya asam atau H positif. Oke. Nah, kita identifikasi di soal ini tadi ada dua senyawa ya, BaOH2 dan HNO2. Ini jelas beda sekali. Berarti kita harus MRS, berarti kita juga harus menentukan reaksinya. Oke, sebelumnya kita cari mol dulu. Mol BaOH2, mol itu rumusnya M kali V. Molaritasnya 0,1, volumenya 100. 0,1 kali 100 hasilnya adalah 10 milimol untuk BaOH2. Sedangkan HNO2 rumusnya juga sama, M kali V. Molaritasnya 0,2, volumenya 100. Kita kalikan hasilnya adalah 20 milimol. Oke, kita tentukan reaksinya. Ingat, kalau ada basa ditambah asam, hasilnya adalah garam dan air.
Oke, BaOH2 jika ditambah HNO2 hasilnya adalah BaNO2. 2 kali ditambah dengan H2O. Ingat, semua reaksi harus kita setarakan dulu ya. Ini reaksinya sudah saya setarakan. HNO2 memiliki koefisien 2, H2O juga memiliki koefisien 2. MRS. Oke, mula-mula tadi BaOH2 ada 10 mol. Ya, 10. Sedangkan HNO2 tadi ada 20 mol. Oke, ini 20. Nah, karena kita tadi di awal bisa menentukan dia hidrolisis, dan hidrolisis itu konsepnya reaktan habis semua. Oke, berarti kalau di sini agar habis semua, nilai reaksinya di sini juga harus 10 untuk BaOH2, di HNO2 20. Oke. Koefisien 1 10. Untuk BaNO2 2 kali ini koefisiennya juga 1, berarti 10. Kalau koefisiennya 2 berarti 20. Oke, kemudian sebelum mencari pH-nya, kita harus menentukan molaritas garam setelah pencampuran. Oke, tadi yang disebut dengan garam adalah BaNO2 2 kali. Molaritas rumusnya adalah mol dibagi dengan volume total. Mol garamnya di sini adalah 10, volume totalnya 100 ditambah 100, 200. 10 dibagi 200 hasilnya 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, kemudian karena di soal diketahui Ka berarti kita mencari OH-. OH- rumusnya akar KW per Ka dikali dengan M garam. KW ingat selalu 10 pangkat negatif 14 untuk KW. Ini ya. Kemudian Ka-nya tadi sudah diketahui 5 kali 10 pangkat negatif 4. Molaritasnya kita gunakan hasil perhitungan tadi 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, kenapa di sini ada angka 2? Ini adalah valensi. Oke, atau mudahnya gini, ketika di garam itu ada tanda kurung, kemudian kurungnya itu diikuti angka, dia sebagai pengalih. Ini valensinya ya. Oke, sehingga angka 5 di sini bisa saya coret-coret. Berarti hasilnya akar 2 kali 10 pangkat min 12. Akar 2 tetap saya tulis akar 2, akar 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 6. Berarti kita ke POH dulu. POH min log OH min. Berarti min log akar 2 kali 10 pangkat negatif 6, ketemunya 6 min log akar 2. pH 14 kurangi POH 14 dikurangi 6 min log akar 2. 14 dikurangi 6 8, min ketemu min plus log akar 2. Ingat akar 2 ini sama aja 2 pangkat setengah. Atau kalau saya pindah nanti akan menjadi setengah plus log 2. Sehingga hasil akhirnya 8 plus setengah log 2. Hasilnya adalah yang E. Oke, kita ke soal yang ketiga. Diketahui rumus-rumus senyawa, ada 5 rumus. Pertanyaannya, pasangan garam yang mempunyai pH kurang dari 7. Berarti pH kurang dari 7 ini adalah suatu asam. Oke, bagaimana identifikasinya? Kita harus identifikasi satu-satu dengan syarat sudah hafal mana asam kuat, mana basa kuat. Di pembahasan yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bagaimana cara membedakan asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Kita ingat-ingat lagi saja. Yang pertama ada CH3COO-Na. Oke, CH3COO itu adalah asam lemah, Na adalah basa kuat. Asamnya lemah, basanya kuat, berarti yang menang adalah yang basa karena dia kuat. Berarti sifat dari CH3COO-Na adalah basa. Kemudian yang kedua ada NH4Cl, NH4Cl. NH4 adalah basa lemah, Cl adalah asam kuat. Karena yang kuat adalah yang asam, berarti NH4Cl sifatnya asam. Yang ketiga ada K2S. K adalah basa kuat, sedangkan S adalah asam lemah. Karena yang kuat adalah yang basa,
berarti sifatnya basa. NaBr. Na adalah basa kuat, Br adalah asam kuat. Karena dua-duanya sama-sama kuat, sifatnya adalah netral. Kemudian untuk yang NH42SO4. Oke. NH4 adalah basa lemah, sedangkan SO4 adalah asam kuat. Yang kuat adalah asam, berarti ini sifatnya asam. Berarti tadi pertanyaannya yang pH kurang dari 7 atau yang asam? Ada NH4Cl dan NH42SO4. Berarti yang nomor 2 dan nomor 5. Jawabannya adalah C. Oke, sekian dulu untuk pembahasan bab hidrolisis. Nanti kita akan bahas bab-bab lainnya. Cukup sekian. See you.